Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Wilnimekun. Hari ini gua akan membuat konten atau video lagi. Yang kali ini adalah video yang menjadi tradisi gua di setiap pergantian musim. Nah, kira-kira video apa tuh? Ya, benar banget, adalah line up anime winter 2022. Ya, jadi 2021 menghabiskan 4 musim yang menurut gua anime yang bagus, pokoknya bagus-bagus, gue suka banget. Akan tapi ya gue harus jujur bahwa fall 2021 ada yang terbaik menurut gue. Nah, kira-kira apakah di winter nanti atau di winter 2022 ini ada anime yang cukup menarik atau potensial untuk gue reaction nantinya di musim depan. Dan ya udah, tidak perlu menunggu berapa lagi, langsung aja ke line up atau anime winter 2022. Let's go. Oke, langsung aja. Jadi gue langsung nge-list dari bawah karena gue juga penasaran sih dengan OVA ONA-nya, jadi biar gue tidak terlewatkan. Langsung aja. Puji Seka, gue not watching, gue nggak tahu. Ini juga gue nggak tahu, ini juga gue nggak tahu. Pocket Monster, gue cuma yang jadul doang. Ini juga Otome, gue juga nggak ngikutin. Ini bekas fall ya, jadi makanya langsung X gitu. Ini juga enggak. Boku no Hero enggak. Ini kayaknya movie ya kalau nggak salah ya. Oh enggak, dicampur-campur. Ini ada OVA juga. Nonon Yori enggak. Ya, ini juga enggak. Terus Kobayashi ya oke lah, maybe watching karena gue ngikutin. Ini dari Wii Studio. Ya mungkin not watching. Mungkin gue nggak tahu sih. Tantang mungkin bakal gue tonton kalau misalkan memang tertarik gitu. Terus Mahoka Koko. Nah, ini kalau ada ininya, kalau ada apa namanya? Atau udah tayang keluar ininya OVA-nya atau ya OVA-nya, OVA Mahoka ini. Kan ini kan tentang spin-off-nya di mana kok spin-off sih? Ini apa namanya? Episode spesial gitu lah ibaratnya, di mana flashback Miyuki dan Tatsuya gitu. Jadi makanya kan pasti bakal ngelihat Miyuki masih kecil, terus Tatsuya masih kecil gitu. Jadi kayak ya oke lah, gue bakal gue reaction sih kalau misalnya nanti ada ininya, ada animenya gitu. Mushoku Tensei, oke, pasti gue watching lah karena ini akan mengambil bagian dimana kalau teman-teman masih ingat di episode 16 nggak usah, yang Paul ketemu Rudy itu sampai nangis, sampai pertemuan haru lah, nangis itu gue masih inget banget. Dan itu Eris ini kan sempet bonyok, ibaratnya kan sempet bonyok kan gitu kan ketika pas ketemu, bukan ketemu sih, pas sama Roijer. Nah, sama Roijer itu tuh ada bagian yang nanti bakal dibahas sih nanti di OVA ini gitu. Makanya gue juga penasaran, sepanjang itu kah maksudnya sampai ngebahas bagian Eris sama Roijet aja gitu. Makanya kan gue penasaran. Oke, Uchumusen enggak, ini gue nggak ngikutin. Ini juga enggak. Giga gue enggak. Kayak ini, tapi ini terkenal sih, gue tahu banget sih. Ini terkenal sih, cuma gue nggak tahu. Blue Thermal enggak, gue nggak nonton. Ini juga tidak, ini juga tidak. Ini juga tidak. Fruit Basket, sorry banget, gue emang nggak ngikutin Fruit Basket. Lanjut, Lupin, ya gue nggak ngikutin, ini bekas fall kemarin. Ini juga Hanyo Nasime juga nggak ngikutin. Sama Ranking gue masih ngikutin. Platinum N gue dropnya karena gue nggak suka MC-nya sih, jujur aja sih. Terus Garugaku gue nggak nonton. Kayaknya udah masuk ini deh. Kayaknya udah masuk. Oh enggak, ini masih TV short. Gue pikir udah masuk animenya gitu. Oh, yang gue juga nggak ngikutin. Nah, ini Yami Shibai 10. Jadi ini bakal tayang di Muse. Cuman katanya sini horor. The 10 Season of Yami Shibai. Jadi Shibai. Jadi gue nggak tahu ini anime tentang apa, tapi tentang horor. Tapi gue kayak penasaran sih, nanti bakal gue tonton atau gue ikutin di Muse nanti. Tapi gue reaction sih kayak enggak sih, makanya gue watching. Pasti gue watching. Atasa Kawajiri gue nggak nonton. Irodo Midori gue nggak tahu. Apakah ini sudah oke, ini sudah masuk TV anime. Jadi ternyata nggak tahu sih ini emang segini aja atau memang ada banyak
Tapi kayaknya sih banyak sih. Ya ini banyak ya, banyak. Soalnya ya gue kan buka mal juga kan, maksudnya gue mastiin aja gitu apakah listnya ada yang kurang, karena kan takutnya di Anichart aja takutnya Anichart beda mama. Tapi kurang lebih kayak sama aja sih. Oke, next. Yang pertama dari Ninjala kalau apa ya, kesan pertama gitu ketika gue ngeliat posternya, kayaknya bukan anime gue banget sih, makanya gue not watching. Apa nih, Sabiro no Armor ini kayaknya tentang ini deh, samurai deh, bener nggak sih? Coba kita lihat dulu ya di mana. Apa nih? Belum ada sinopsis, bangke. Nggak ada sinopsis. Nggak ada sinopsis ya. Gue pikir oke lah. Kalau misalnya second season oke lah. Mungkin ada sinopsisnya, tapi ini nggak ada sinopsisnya. Pokoknya tentang samurai. Tapi kayaknya gue nggak nonton sih. Sayuki Reload Zeroin. Jadi anime ini bakal tayang di Muse hari Kamis apa hari Rabu ya, gue lupa itu. Jadi jam 10:30 malam. Dan ya gue lihat sih kayaknya sini kayak ya kayak pendekar gitu sih, ya kan, kayak pendekar gitu, dewa atau mungkin ya sejenis pendekar gitu sih. Tapi yang gue tidak tertarik di anime ini karena men ini laki semua men. Ya oke lah, maksudnya Jojo kan kebanyakan kan emang laki ya, tapi menurut gue Jojo masih bisa dinikmati gitu. Dan gue ngelihat kayak apa namanya, ini kayak nggak ada ceweknya gitu. Mungkin ada atau mungkin gue nggak tahu sih, tapi ini kayaknya laki semua sih, karena kan ini kan Jose ya, setahu gue ya Jose. Kayaknya gue nggak bakal nonton sih. Next, Genso Sangoki Tengen Rensiki. Sorry, ada tukang roti. Gua kalau sejarah gua gua ada satu dua anime nanti bakal gua reaction sih, tapi kalau ini kayaknya nggak membuat tertarik sih, jadi makanya gua not watching. QA ini idol ya, idol. Oh ini game ya, ini game kan, anime based on Liber Entertainment mobile game. Gua not watching deh. Gue pikir kayak apa ya, kayak session project mungkin, atau kayak ya sejenisnya gitu, tapi adaptasi game ya. Jadi gue nggak begitu berharap banget sih. Kaijin Kaihatsubu no Kuritsu nih gue juga kurang tahu ya. Ya ini kayak ini tentang organisasi lagi sih. Coba kita lihat seiyunya. What ini mana ini? Sepi amat. Sepi amat men. Tapi ya gue nggak ada apa sih, nggak ada clue sih untuk atau tertarik untuk nonton anime ini gitu. Jadi kita next aja. Futsal Boys. Jadi ini apa ya, sport di winter yang apa ya, yang menurut gue menarik sih, karena tentang futsal ya. Jadi jarang-jarang anime ngebahas futsal. Jadi kan kebanyakan kan kayak sepak bola, kayak bulu tangkis gitu kan, volley. Tapi ini futsal men. Futsal tuh suatu hal yang langka menurut gue. Tapi itu kita lihat dulu. Siapa pengisi suaranya. Kalau misalkan ada yang tertarik untuk gue, ini nggak ada lagi. Ini kemana ini? Coba. Nggak ada men. Oh my god, nggak ada tuh. Tapi oke lah, mungkin gue akan maybe watching karena gue tertarik dengan konsepnya itu futsal. Oke, next. Riemanns Club ya bener. Jadi ini gue tahu sih, maksudnya gue tahu nih sinopsisnya. Jadi kayak mereka ini seorang bisa dibilang pegawai kantoran gitu, tapi mereka ini jago dalam bermain bulu tangkis gitu. Jadi kayak mereka akhirnya harus memilih gitu nasib, apakah mereka ini ingin bermain bulu tangkis atau menjadi atlet, atau jadi pegawai kantoran. Karena apa namanya, ini kan ada soul ya, maksudnya kan ada soulnya kan, sports work life ya, gue anggaplah soul lah. Jadi kayak mereka ini kayak atau harus memilih keputusan gitu, apakah dia akan menjadi pegawai atau menjadi atlet gitu. Tapi gue rasa
ini bakal ada dramanya sih, karena kelihatan banget sih bakal ada dramanya. Ya oke lah, tapi ini nggak ada ceweknya lagi. Gua nggak tahu sih, gua takut aduh jangan sampai ada genre boys love, lagu ngeri banget itu. Tapi oke lah, maksudnya kayak maksudnya gua kenal beberapa seiyunya kayak Nyuki Junya, kayak Osaka Ryuta, pernah denger sih gua. Itu jadi oke lah, maksudnya tapi kayaknya gue bakal maybe watching, tapi gue nggak bakal apa ya maraton banget atau maksudnya kayak ngejar banget anime ini lah gitu. Lanjut Tribe 9 dari Liden Films ya. Jadi Liden Films bikin lagi ya. Jadi tadi Rayman's Club, sekarang Tribe 9 gitu. Yang di mana dua-duanya sport. Jadi Tribe 9 ini tentang baseball ya, bener baseball player. Ada actionnya. Ya gue nggak tahu sih apakah nanti bakal ada supernaturalnya, tapi kayak gue nggak tertarik sih. Karena baseball itu bukan olahraga gue banget lah. Jadi sorry banget. Next, Hakozume Koban Joshi no Gyakutsu. Jadi ini menarik sih, maksudnya oke, ini dari Madhouse akhirnya finally gitu. Selain Takope ada Madhouse lagi yang datang dari anime Hakozume gitu. Jadi ya ini pasti tentang ya set of life, komedi bertema polis, seinen juga. Jadi memang menarik sih dibahas gitu, untuk dibahas gitu, karena ini kan polwan ya, maksudnya MC-nya kan cewek kebetulan, polwan, dimana dia nih ngeluh karena menganggap bahwa pekerjaan polisi ini berat. Jadi makanya kayak gue lebih baik di PNS aja deh dibanding jadi polisi yang selalu disalahkan gitu. Berarti kan konsepnya nanti ya pasti ada komedinya, gue yakin, karena kan bakal banyak hal-hal konyol gitu kan. Tapi ini kayak jadi motivasi dia sih untuk menghargai pekerjaan yang ia lakukan sekarang gitu. Jadi gitu mungkin di endingnya ketebaknya gitu, tapi gue nggak tahu. Tapi karena ini ada drama, jadi gue curiga nih kayak cerita bakal bagus. Nah, karena ada drama I don't know, tapi gue akan coba satu episode. Kalau satu episode bagus, mungkin gue bakal reaksi. Next, Fantasy Bisojo ya. Jadi gue dapat bukan rekomendasi sih, kayak dikasih tahu sama teman gue gitu. Kalau anime ini isekai yang dimana isekai ini kayak isekai santai gitu kan, dan cewek ini ada reinkarnasi dari om-om yang gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak apa sih bahasanya, kayak romance isekai sih. Makanya romance santai isekai gitu. Gue baru dapat baru nemu konsep yang kayak gini gitu. Iya kan? Adventure, komedi, fantasi itu. OLM lagi. Jadi makanya akhirnya OLM dapat garapan lagi selain Komi. Jadi makanya ini isekai yang bakal ada romance sih. Dan ini adalah si cewek ini reinkarnasi dari om-om. Om-om sama om-om. Jadi namanya juga Fantasy Bisojo, udah kelihatan sih. Apakah gue bakal reaction? Mungkin maybe watching, karena gue tertarik dengan konsepnya, tapi ya itu sih, gue agak gimana gitu, om gitu. Tapi walaupun memang reinkarnasi cewek tetap. Tokyo 44 KU ya. Enggak, gue nggak tarik. Ini cowok semua, enggak tarik. Ya kelihatan sini cowok semua, tapi walaupun source original, oke lah, gue harus apresiasi. Semoga mereka mengeksekusi dengan baik. Anime mancing Slow Loop. Kenapa gue tahu Slow Loop anime mancing? Karena dari Bang Umici. Halo Bang Umici, semoga lu denger gue gitu. Jadi memang harusnya sih kan ini kan kayak sequel. Gue inget banget beliau pernah membawakan Slow Loop juga. Apakah ini sequelnya apa enggak, gue nggak tahu ya. Gue udah mutusin untuk gue watching, tapi koreksi gue nggak tahu. DOS Frontline ini source-nya video. Oke, video game action drama. Dan iya ini ya, gue ngerti. Jadi trailernya ini sempat viral sih dan bagus menurut gue.
Dan ini bakal tayang juga di Muse tengah malam hari apa ya, gue lupa gitu. Coba kita baca dulu, oke? Mana tadi? Dia. Setelah Perang Dunia Ketiga, negara-negara yang dihancurkan oleh perang biologis tidak lagi memiliki kemampuan untuk melindungi berlantar, sehingga pertahanan wilayah diserahkan kepada perusahaan militer swasta seperti Griffin and Gruyger yang tertara android atau boneka taktis yang ditugaskan untuk, oh iya bener, jadi kayak pasukan sih tapi jatuhnya boneka. Ya gue penasaran sih, gue bakal maybe watching sih, tapi nggak yang sampai ngikutin banget sih. Tapi kalau misalkan memang bagus, ya ada kemungkinan untuk bakal gue reaction sih. Ya I don't know. Karena gue video game itu gue nggak terlalu mengharap bagus. Jadi nggak mengharap eksekusinya itu bagus. Karena menurut gue kayak Tak OP yang emang gue nggak punya ekspektasi bagus, nggak punya ekspektasi tinggi, dan gue cukup puas gitu. Maksudnya gue cukup puas pribadi. Tapi kalau mungkin yang orang yang nganggap Takopi adalah anime, ya pasti kecewa banget karena prolognya. Next, Sabikui Bisco ya. Jadi ini action adventure, oke. Infeksi kayaknya sih, kayak melawan infeksi gitu sih. Ya di samping kepiting Akutama, dokter muda Bisco menjalani tanah terlantar di Jepang mencari Sabikui yang legendaris, jamur obat mujarab yang konon bisa melahap segala bentuk karat. Ya jadi kayak itu kayak membasmi wabah lah ibaratnya gitu kan. Bagus sih, maksudnya bagus sih, konsepnya itu bagus banget. Dan oh my god, ini aduh pasti copyright nih. Dari OZ ya, gue juga baru denger sih. OZ itu enggak. Itu mah OZ-nya Samurai Geng, sorry. Ini gue langsung ingat ini ya, yang terlintas di pikiran gue tuh Waiki, ya The Law of Waiki. Sama kok, ini kayak mirip Waiki juga, tapi ini better lah. Apakah gue bakal reaction? Mungkin maybe watching satu episode lah. Tapi yang gue cuma tonton pribadi gitu. Jadi kayak misalkan kalau bagus ya gue bakal reaction. Lanjut, Lea Dale no Daichi. Jadi ini kayaknya isekai sih. Iya isekai. Jadi kayak kecelakaan dalam game. Gue jadi inget Kirito Sao ya. Ini kayaknya isekai santai sih. Dan oke, cepat. Ya ini kayaknya isekai santai sih. Coba kita lihat dulu mau film. Oh ya. Ini isekai santai semua sih. Ini Uchi, ini Kamitachi. Ya ini anime soal santai semua sih. Ini cuma ini yang paling the best sih. Enak banget itu openingnya, cuk. Jadi ini bakal maybe watching sih, karena gue akhir ini mulai terbuka dengan buka pikiran gue kalau misalkan isekai itu tidak hanya ReZero aja gitu, atau tidak hanya Mushoku Tensei aja. Jadi makanya gue penasaran dengan bentuk isekai lainnya gitu. Gue berharap ya oke lah, fine lah, semoga story-nya bagus gitu. Akebichan no Sailor Fuku. Ya, ini salah satu anime yang Bang Lumichi juga tunggu-tunggu. Cuman gua nggak tahu hype-nya gimana, karena kan gua nggak baca manga juga kan. Jadi maksud gua nggak tahu ini bener-bener buta banget tentang anime ini. Karena ini Cloverworks man. Dan ya, Cloverworks buat 2 anime menurut gua. Ini sama Sonobisky. Jadi benar. Dan anime menceritakan tentang seseorang yang menjadi pelaut. Ya karena Sailor Fuku kan. Iya bener. Dan pastinya ingin mendapatkan teman sebanyak-banyak kayak gitu. Slice of Life School. Dan gua ngeliat itu PV-nya keren banget menurut gua. Jadi ya, tapi kenapa Aniplex? Kenapa Aniplex? Gue bilang. Maksudnya gini, ya oke sih. Maksudnya karena kan Cloverworks kan ya, jadi kayak gue tertarik sih. Maksudnya kayak gue butuh butuh banyak
pengalaman solo gue sih di anime gitu kan, makanya kayak oke lah gue bakal watching sih, tapi mungkin satu episode dulu bakal gue buktiin kalau misalnya jadi start yang bagus, mungkin gue bakal reaction. Barou no Suretsu, jadi kok feeling gue nggak enak ya, tapi keren sih, gue suka sih. Ini kayak latar ya, ini kayak latar Rusia Amrik gitu sih. Cuma ya itu gue sotoy sih, gue kayaknya sotoy sih. Jujur gue nggak tahu sih, gue ngeliat namanya sangat baru kan. Iya gue nggak tahu, tapi banyak sih karakternya, gue suka sih banyak karakternya, jadi kayak ini kayaknya bakal bagus sih. Maksudnya ini kayak potensinya bakal bagus karena kan ceritanya historical banget kan. Ya, ini kan ceritanya historical banget. Dan ya bener, latar England. Makanya gue bilang ini kayak latar luar sih, kayak bukan Japan banget. Jadi kayak ya ini latar England kan. Bener. Ternyata ini latar luar, latar England lah. Ya. Mungkin oke, gue bakal maybe watching, tapi yang gue tonton pribadi aja. Oke. Next, Orient ACGT. Gue baru denger sih ACGT, Action Adventure. Oke. Ini pasti kayak ngebahas monster gitu ya. Cuma gue gak tau ini apakah isekai apa enggak. Tapi kayaknya sih bukan isekai sih. Ya bener kan, of Demon Rule. Oh ya. Ya. Tapi kayaknya gue nonton watching sih. Genja no Deshi wo Nanoru Kenja. Oke, jadi ini isekai santai. Ya, ini isekai santai. Ini kayaknya ini tayang di Muse. Ini tayang di Muse. Cuman gue lupa jam berapa, jam 10:30 apa jam 10 gitu, gue gak tahu. Tapi intinya ini tayang di Muse. Ya, ini tayang di Muse. Ya ini isekai santai, adventure fantasi, studio arcade. Terakhir, oke. Dead Bio Battle, gak tahu gue. Oke lah. Tapi banyak yang gue gak tahu. Oke, mungkin gue bakal maybe watching, maka gue coba satu episode, kalau misalkan bagus bakal gue lanjut. Shikakumon no Sayu Kenja Action Adventure Again. Wow, jadi banyak ya. Banyak ternyata ya. Cuman kayak gue banyak banget men, Action Adventure gila loh. Ya ini Action JC Stab Action Adventure. Iya sih banyak, gila banyak banget ya. Gak tahu sini apakah ini isekai apa enggak. Tapi udahlah, gua terlalu banyak men. Oke lah, maksudnya kan ada beberapa genre yang masuk ke Action Adventure juga nanti bakal gua reaction kan. Tapi ini terlalu banyak. Jadi kayak udahlah, secukupnya aja gitu. Kayaknya gua bakal nge-reaction yang ada Action Adventure-nya gitu. Oke, lanjut. Tensai Oji no Akaji Koka Saisei Jutsu dari Yokohama Animation Lab. Ya, ini adalah salah satu anime yang menarik perhatian gue gitu, karena apa ya? Gini. Kenapa sih gue bilang menarik gitu? Karena gue mungkin akan mengompar dengan Genjutsu, karena ini ceritanya tuh mirip banget men, mirip banget sama Genjutsu. Cuma yang bedain, kalau Genjutsu kan isekai, mungkin Tensei Oji tidak. Tapi kalau ini kan ada komedi ya kan ya. Kayak ada komedi. Nah, kalau Genjutsu itu kan Soma itu kan direinkarnasi. Terus dia ini harus menanggung beban, atau ibaratnya dia kan jadi bukan jadi lagi, emang dia sudah jadi raja gitu kan. Dan dia harus menanggung beban negara karena banyak utang gitu ibaratnya kan. Jadi makanya dilimpahkan ke Soma gitu. Nah cuman Tensei Oji sama, jadi negara banyak hutang, cuman katanya mestinya goblok. Cuma makanya gue penasaran gitu, jadi kayak apa bener apa enggak gitu. Tapi kalau misalkan emang bener, sumpah sih ini pasti bakal gue reaction. Ini pasti bakal gue reaction. Tapi gue nggak tahu sampai habis apa enggak, ini pasti bakal gue reaction karena gue ingin penasaran sih. Ya gue ngerti kalian pasti bakal ngeliatin pahanya si heroin ya. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya itu kayak gue suka karena ini mirip banget sama Genjutsu, makanya kayak gue bakal ngomper sih. Dan yes, di sini ada Takahashiri. Ini pasti ya oke. Ada Naoto Oyama juga. Oke. Jadi ini seiyunya banyak yang gue tahu.
dan ya gue bakal reaction. Gua bakal reaction nggak tahu sampai kapan. Kalau misalkan emang ceritanya emang bagus karena ini ada komedinya, mungkin gue bakal reaction habis. Crossy Eye. Jadi ini gue ngeliat trailer di Kadogawa dan bagus menurut gue. Jadi kayak gue suka. Jadi ini tentang tagline-nya dia tuh love is skill, bukan love is war. Kalau love is war kan dia sama. Kalau ini love is skill. Yes. Dimana si cowok ini bukan punya misi sih, apa ya, kayak ya kayak assassin sebenarnya sih, kayak assassin gitu, assassin tapi ada cintanya gitu ya, ada love, ada romance-nya gitu ya, assassin ada romance-nya lah ibarat seperti itu. Jadi kayak si cewek cowok ini kayak nantangin si cewek ini untuk dapetin dia, kayaknya sih gitu ya. Cuman gue pernah tahu sih sinopsisnya sih, dan kita lihat dulu ya. Action romance Jose ya, emang mungkin bakal apa ya, MC-nya yang bakal atau karakternya yang emang agak tua lah, makanya kayak ya ini gua banget lah bang. Jose itu maksudnya Jose kalau ada ceweknya oke lah, jadi gua banget lah. Action psikologi dan mungkin bakal jadi cerita yang agak berat. Apakah gue bakal reaction? Mungkin gue bakal coba satu episode. Kalau misalnya bagus bakal gue reaction. Sasaki no Miyano Studio Din. Apa lagi nih? Oke. Oke, Saito Soma. Oh sama nih kayak tadi yang di MC-nya Tessa Oji. Kenapa jadi Boys Love? Boys Love. Boys Love. Anjir kaget gua. Shock gua. Udah. Shock gua. Boys Love bangsat. Next. Gua nggak tahu kalau misalnya itu Boys Love karena ini gue pikir ini cewek loh men. Ternyata laki. Oke, nggak apa-apa lah. Gue pikir ini kan komedi romance kan, gue pikir oke lah, ini kayaknya lah cewek bondol gitu kan, tapi ternyata ini laki. Oke lah. Takaki-san season 3. Jadi ya gua lupa sih, maksudnya gue lupa gitu loh. Terakhir kali gue nonton season 2-nya kapan gitu, karena udah lama banget itu. Dan ya sama seperti dulu masih Takashi Nri, nggak mungkin dong kalau diganti karena dia kan udah ikonik banget sama Takagi gitu. Dan ya kayaknya sih gue ya oke lah, maksudnya gue nonton tapi nggak tahu apakah gue bareng reaction apa nggak, karena ini men yang bikin apa namanya, yang bikin gue ragu untuk reaction tuh karena itu Shin Animation men. Gue takutnya apa ya, di YouTube itu kan nggak banyak, menurut gue Takagi reaction tuh dikit banget gitu, yang ada di YouTube tuh dikit, makanya gue khawatir gue nggak mau membayangkan channel gue juga kan. Jadi kayak oke lah, mungkin bisa gue dengan subtitle, dengan gambar yang nggak begitu terang, jadi bisa aja. Cuman gue kayak kadang belum berani lah. Tapi I don't know, mungkin nanti bisa berubah kalau misalkan gue memang tertarik banget atau nggak ada pilihan lagi selain gue ngereaction Takagi gitu. Princess Connect gue nggak ngikutin, tapi gue cuma ngingetin doang, ini bahaya banget. Makanya ini bahaya banget. Next, Genjitsu. Ya, aduh pasti gue bakal reaction sih, karena gue sudah reaction di core satunya khususnya. Jadi apa ya? Jadi kayak gue ya kan kemarin itu kalau nggak salah debutnya Gianne kan. Ya, debutnya Gianne gitu di ending ceritanya di core 1. Gue nggak tahu sih masuknya core 1 apa season 1 atau season 2. Tapi ini second season men. Jadi makanya gue harus tulis apa nanti, second season atau core 2. Jadi ada yang bilang core 2 sih, tapi ternyata second season. Oke lah, berarti ntar gue bakal ganti redaksi gue nanti pas di winter season 2 gitu. Ya sama seperti sebelumnya King Record. Jadi makanya gue ngeri jadi gue harus berhati-hati dalam apa namanya mengedit, karena teman gue ya Mas Marika ya, mungkin teman-teman banyak yang tahu Mas Marika, dia kena Senpai ga Usei-nya karena dia, maksudnya karena itu. Jadi makanya gue bilang takutnya nanti
itu akan membahayakan channel gue. Makanya kayak gue harus berhati-hati dalam caption atau dalam edit lah ibarat. Next, Vanitas, gue nggak ngikutin sama sekali, gue nggak ngikutin. Dan mungkin akan jadi apa ya, bagian epic kali ya, gue juga nggak tahu sih. Karena kata temen gue sih gitu, katanya bagian epicnya di core 2 ya, I don't know sih. Cuman karena gue ngikut, bukan nggak ngikutin, lebih tepatnya belum lanjut gue. Jadi masih episode 6 apa episode 7 gitu, itu nggak lanjut gue. Cuman kayaknya gue nggak tertarik untuk reaction aja sih, makanya gue bilang gue X aja. Next, Sonobi Squid Doll Wakok. Ini anime gue. Jadi romance, komedi. Pasti ada romance, nggak mungkin nggak ada romance-nya karena ini sudah jelas ini ada pasangan. Cuman belum jadian, kayaknya sih gitu. Jadi namanya lucu sih, Wakana Gojo. Jadi si cowok ini punya kebiasaan mengoleksi boneka tradisional. Dan di situ kayak dia itu baper. Dia tuh baper sama si cewek ini yang menurut gua waifu material banget sih. Jadi kayak mungkin doi, ya gua nggak tahu sih, doi mungkin jadi satu-satunya waifu paling OP yang menurut gua di musim winter. Ya si Kitagawa Marin, yang merupakan seorang cosplay yang apa ya, sangat fun, maksudnya sangat ini banget lah, terbuka banget lah sama semua orang. Jadi kayak ngebantu si Gojo ini biar dapat teman banyak gitu sih. Jadi makanya akhirnya Gojo kan jadi baper kan, kayaknya sih gitu ceritanya. Dan ya Anipex gue nggak peduli karena gue suka banget dengan anime Sana Biscuit, karena Rock juga. Oke. Cuman yang ngisi suara Sugu Tahina, gue baru tahu sih. Dan karakter juga nggak banyak sih, cuma 4. Nggak tahu sih nanti ada bakal penambahan karakter apa enggak, cuman ya itu. Gue berharap dengan karakter yang maksudnya gue berharap dengan karakter yang sedikit, mereka ini ceritanya tidak monoton, intinya gitu. Karena kan gue nggak baca manganya, makanya gue penasaran sih. Ini soul, romance, komedi, ecchi. Ecchi pasti dikit-dikit buka baju nih, gue yakin. Karena kan dia kan karena kan si Marin kan cosplay, maksudnya gitu. Karena cosplay lu pikiran lu. Next, Sumasu no Harem, gue janji bakal reaction sih, gue janji. Walaupun nanti ceritanya bakal gimana gue nggak tahu, cuman gue tertarik dengan plot twistnya, dimana siapa namanya, Mizuhara. Gue langsung episode 2 mungkin, gue bakal langsung reaction di episode 2 nya gitu. Si Mizuhara mengharuskan dia beruhu-uhu agar menciptakan keturunan sebanyak-banyaknya. Makanya kayak Mizuhara ini jadi salah satu orang yang paling spesial lah di muka buminya, di muka bumi ini gitu. Karena gak banyak cowok yang masih tersiksa, jadi makanya Mizuhara adalah salah satunya gitu. Dan mungkin Mizuhara tidak akan sendirian, karena mungkin bakal berteman atau ya bakal sama si ini nih. Cuman gua nggak tahu nanti yang membedakan karakter ini sama karakter ini. Feeling gua Mizuhara ini kan naif, kalau ini enggak. Menurut gua sih ini si ini nih kayaknya bakal barbar sih. Jadi dia bakal main terus sih kayaknya. Menurut gue sih itu. Cuman ya nggak tahu sih, karena gue nggak baca manga juga. Cuman prediksi gue aja, karena gue ngeliat di PV-nya dia agresif. Jadi makanya gue reaction. Arifureta. Jadi ya gue sebenarnya sih nggak ngikutin anime ini ya, jujur. Tapi gue tertarik karena katanya season 2 nya bagus. Jadi kayak gini. Kalau misalkan gue berhasil mengejar season 1-nya, mungkin gue bakal reaction season 2-nya. Kalau misalkan season 1-nya bagus. Cuman ya semoga kekejar. Maksudnya semoga kekejar lah. Karena gue teman gue juga banyak ngikutin anime ini. Makanya gue kayak tertarik aja gitu. Karena ya oke lah, ini kan action adventure lagi kan. Jadi kayak karena ini nama besar sih. Maksudnya karena Arifureta kan juga termasuk nama besar kan. Dan katanya bagus. Makanya ya mungkin gue bakal
bakal gua tonton kalau season satunya kekejar itu. Tapi nggak tahu sih kalau Reaction 4 ini masih buta banget. Kimetsu no Yaiba, gua so far gua belum tertarik untuk nonton Kimetsu no Yaiba. Mungkin nanti kalau misalkan core 2-nya habis, tapi gua nggak tahu sih karena action adventure main gua bukan genre gua banget sih. Jadi kayak ya udahlah. Mungkin ada teman gua yang ngereaction anime ini juga, jadi makanya mungkin bisa dicek di channel teman gua. Banyak sih teman gua, Malika, Kimetsu, Animecom Kimetsu, terus si Jun Anime juga Kimetsu, Vyuma Reaction juga Kimetsu, jadi banyak lah. Kalau misalnya teman-teman bisa ngecek, mereka semua ada gitu untuk reaction Kimetsu gitu. Next, nah ini, jadi pertanyaannya gini, anime ini kan sudah apa ya, sudah gua drop ya, sebenarnya udah gua drop karena gua kena spoiler. Jadi akhirnya gua memutuskan untuk baca manganya. Tepatnya ketika gua tahu kalau Shasha mau cut. Jadi makanya kan gua benci banget sama Gabi. Nah tapi yang jadi permasalahannya, ini bagus sih. Ini gua nonton VV-nya bagus banget. Gua nggak ngerti lagi sih apa head orang-orang yang head mapa ini nanti kalau misalnya nonton part 2-nya gua ngerti. Cuma ya itu sih, gua tidak terlalu berharap dengan PV yang mungkin akan sama dengan animenya. Gua nggak begitu berharap. Cuman gua ngeliat PV-nya bagus, lebih better dibanding core satunya. Dan ya, sekarang balik lagi ke teman-teman sih. Kalau misalkan gue yang sebagai pembaca manga dan gue sudah tahu endingnya, apakah gue boleh nge-reaction anime ini? Karena karena gue sudah tahu ceritanya, jadi kayak ya feeling gue kayak sampai nggak ya rambling ya, itu dong yang gue pikirin sih, sampai nggak ya rambling ya. Gue takutnya kalau nggak sampai ya ujung-ujungnya duit lagi, movie kan, terus bikin sequel ya. Jadi kayak Shiki no Kyojin the final season of final final di atas final takutnya kan kayak gitu kan, atau final season part 3 atau apalah gitu bahasanya kan. Gue nggak tahu apa nanti sampai apa enggak, tapi tetaplah gue punya harapan semoga sampai lah, karena kan ini kan episode kan dikonfirmasi kan 12 kan ya, harusnya sih sampai. Enggak sampai. Mungkin pas lagi Eren rambling tamat. Eren mau rambling tamat. Kayaknya sih gitu. Cuman ya oke lah. Itu sekarang balik lagi ke teman-teman sih. Apakah teman-teman mengizinkan gue untuk reaction AOT Final Season ini apa enggak? Pokoknya sih di komentar gitu. Karena gue sudah baca manganya dan gue udah tahu isi ceritanya seperti apa. Oke. Itu aja pembahasan Winter dari gua, dan gua akan memutuskan gitu anime Winter apa yang bakal gua react untuk menemani gua di channel gua. Yang pertama yang pasti Sumasu no Harem, yang kedua Sono Bisque Doll, yang ketiga Genjutsu, dan yang keempat adalah Tensai Oji no Akaji. Jadi yang pasti fixnya 4 anime yang bakal gua reaction untuk musim winter, karena ya nggak tahu sih, mungkin winter ini bukan musim, nggak tahu sih, gua nggak mau ngomong bukan musim gua, takutnya nanti malah bagus-bagus. Makanya gue bilang yang gua tahu atau yang menurut gua menarik 4 doang gitu menurut gua. Tapi sisanya kayak Korosei, Takagi yang mungkin bakal gue coba, tapi gua tetap nggak berani sih, karena copyrightnya. Terus Arifureta kalau gua tuntasin satu seasonnya baru bisa lanjut season 2-nya. Terus Shingeki no Kyojin kalau misalkan teman-teman mengizinkan gua untuk reaction tapi gue sudah tahu manganya, boleh banget isi di komentar biar gue juga tercerahkan lah ibaratnya. Jadi kayak misalkan teman-teman pengen gua reaction Shingeki no Kyojin, ya pokoknya isi aja di komentar gitu. Oke, itu aja list anime winter 2022 yang bakal gue reaction. Dan ya kalau misalkan ada yang nggak gue notice atau mungkin gue notice-nya jelek ibaratnya tentang animenya, boleh banget isi di komentar gitu untuk meyakinkan gue bahwa anime ini sebenarnya bagus. Jadi isi aja di komentar, oke?
Dan jangan lupa subscribe juga, dan jangan lupa like. Kalau suka, kalau nggak suka di dislike aja. Jangan lupa lonceng notifikasinya agar lo tidak kena video dari gua. Dan sampai bertemu lagi di musim winter 2022, dan bye. 抱いてしまったんだ月明かり灯もした午後